Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian dalam acara Sentuhan Ilahi. Kali ini kita hendak berbicara mengenai gereja Tuhan dengan mengambil teks yang terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 25. Di dalam perikop ini kita membaca tentang Tuhan Yesus yang masuk ke dalam bait Allah, dan ternyata bait Allah itu riuh rendah, ramai sekali, bukan dengan orang-orang yang sedang beribadah, yang penuh semangat dan antusias, tetapi oleh karena ada banyak orang yang sedang berjualan di halaman bait Allah. Binatang-binatang yang akan dipersembahkan sebagai korban. Begitu juga orang-orang yang tukar koin yang akan dipakai untuk persembahan di dalam bait Allah. Dan mereka semua mencari keuntungan. Di dalam ayat yang ke-13, dalam ayat 13 kita baca, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kita jarang melihat Tuhan Yesus mengungkapkan emosinya dalam kemarahan seperti itu. Tapi memang mereka itu sudah keterlaluan. Tuhan katakan bahwa mereka sudah merubah bait Allah tempat untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, menjadi tempat berjualan. Komersialisasi. Mari kita menganalisa keadaan gereja-gereja dewasa ini. Apakah benar peribadatan itu dijadikan sumber untuk mencari uang, pendapatan, keuntungan? Saya agak sedikit bertanya-tanya. Silahkan saudara menjawab sendiri. Ada orang yang saya kenal sudah lama sekali tidak berbakti di gereja yang saya gembalakan. Tiba-tiba dia muncul dan saya pikir, puji Tuhan. Barangkali Tuhan menggerakkan hatinya untuk kembali berbakti bersama-sama dengan kami. Sebelumnya dia setia sekali. Ternyata setelah saya tanya, kedatangannya adalah hanya untuk ketemu dengan temannya. Janjian ketemu dengan temannya dalam ibadah di gereja. Karena ada bisnis yang perlu mereka bicarakan. Setelah itu dia tidak muncul lagi. Bagaimana pendapat saudara? Atau ada juga gembala-gembala, pendeta-pendeta yang biasanya memakai ayat-ayat. Berikanlah persepuluhanmu supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan melipat gandakan apa yang kau beri. Dan macam-macam yang out of context seringkali. Gembala-gembala atau pendeta-pendeta yang biasa disebut mereka yang beraliran prosperity gospel, Injil kemakmuran, memperdagangkan ayat-ayat firman Tuhan. Apakah gereja seperti itu? Sehingga Tuhan Yesus perlu datang oleh Roh-Nya yang kudus, membersihkan gereja dari unsur-unsur itu.
Tetapi kita juga ingin lihat, walaupun tidak disebutkan di sini, para pedagang yang ada di bait Allah itu, tentu mereka mendapat izin dari para pemimpin bait Allah. Dan untuk izin-izin yang mereka berikan, tentu mereka harus membayar juga. Semua dapat keuntungan. Karena itu Tuhan Yesus menjadi marah. Ada satu hal yang lain yang seringkali juga diperjualbelikan di dalam ibadah dalam gereja. Gereja kadang-kadang atau gereja dianggap sebagai suatu institusi, suatu organisasi yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Semua jemaat harus patuh, ikut, taat kepadanya kalau mau menjadi anggotanya. Kalau tidak, bukan anggota. Dan seringkali kita temukan bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dibuat oleh gereja dengan maksud baik, tetapi ketinggalan zaman misalnya, tidak sesuai dengan situasi yang ada, atau ada oknum-oknum di dalam pimpinan gereja yang memanfaatkan aturan-aturan gereja itu untuk menunjukkan otoritasnya. Kami yang berkuasa di sini. Walaupun salah, keputusan-keputusan yang diambil mungkin salah, tetapi tidak peduli, oleh karena mereka mau tunjukkan kami yang berkuasa di sini. Sikap-sikap seperti itu adalah sikap yang membelenggu Tuhan. Dan Tuhan Yesus perlu datang ke dalam gereja untuk menyucikan gereja dari keadaan-keadaan seperti itu. Perhatikanlah bahwa ketika Tuhan Yesus sudah membersihkan gereja, maka orang-orang mengalami kelegaan. Mereka beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Terjadi kebangunan rohani, puji-pujian naik dari bait Allah itu ke hadirat Tuhan. Ditambah lagi ada penyataan-penyataan Tuhan di tengah-tengah ibadah. Orang-orang yang sakit disembuhkan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Sehingga anak-anak mulai berseru-seru hosana, puji nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Terjadi kebangunan rohani ketika gereja disucikan oleh Tuhan. Kita perlu berdoa dan terus berdoa. Oleh karena situasi di dunia ini di mana kita hidup di tengah-tengah keadaan lingkungan yang berdosa, walaupun kita tidak mau, seringkali kita terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Itu seperti karat yang tumbuh di permukaan besi. Besi yang berkarat perlu dibersihkan. Kita perlu supaya kehidupan kita akan terus-menerus disucikan oleh Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya sekali saja. Sebagai manusia berdosa, kita bisa berdosa karena pikiran kita, karena keinginan-keinginan hati kita, karena perbuatan-perbuatan kita. Dan kita perlu disucikan dari semua itu. Karena itu saya ajak kita semua, baik pimpinan gereja, jemaat gereja, mari kita selalu datang kepada Tuhan dan minta keampunannya. Bersihkan kami. Kalau engkau melihat hal-hal yang tidak benar dalam diri kami, kalau ada karat-karat yang mulai tumbuh dalam kehidupan kami, bersihkanlah kami. Supaya kebangunan rohani, Roh Kudus bisa bekerja dengan leluasa di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan memberkati saudara.
gereja saudara, umat yang saudara gembalakan. God bless you all. Amin.